Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat yang kedua yang berbunyi demikian: Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Mazmur mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa bernyanyi baginya, bermazmur baginya, dan mempercakapkan segala perbuatannya. Pemazmur juga mengajak orang-orang Israel dan kita semua tentunya untuk senantiasa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemazmur mengajak orang-orang Israel untuk melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada nenek moyang mereka. Kalau kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tentu itu akan membuat kita senantiasa bersemangat untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib ini bermakna semua karya Tuhan dan pekerjaannya atau mukjizat yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Bagaimana tugas dan kewajiban setiap orang yang menyembah Tuhan? Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam 1 Tawarik 16 ayat 7-18. Tugas yang pertama adalah bersyukur senantiasa, ayat 8 dan ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 8 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alkitab mengajarkan kepada kita senantiasa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seseorang mengalami berkat Tuhan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, yakin bahwa Dia tahu yang terbaik. Salah satu alasan mengapa kita harus bersyukur adalah karena Allah sudah menolong kita. Banyak yang sudah Allah perbuat dalam menolong kita. Mari kita renungkan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mukjizat dan pertolongannya sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 146 ayat 5 menulis, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diselamatkan. Inilah alasan yang terutama mengapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita tidak lagi hidup dalam penghukuman, tapi hidup dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tugas yang pertama, yaitu kita harus bersyukur. Tugas yang kedua adalah berdoa senantiasa, ayat 8 dan 35. Ayat yang ke-8 dalam 1 Tawarik 16, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara segala bangsa. Ayat 35, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu
kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Alkitab mengajar kepada umat Tuhan untuk senantiasa berdoa dan memanggil nama Tuhan. Doa adalah wujud komunikasi kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Berdoa adalah cara kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepadanya. Berdoa adalah juga cara kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa adalah jalan berkat. Selain itu, doa adalah jalan kemenangan atas segala pergumulan. Lukas menulis di dalam Lukas 22 ayat 40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tugas yang ketiga adalah bersaksi di mana saja. 1 Tawarik 16 ayat 9 berkata, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Matius 28 yang disebut amanat agung memberikan tugas kepada orang percaya untuk bersaksi. Jadi bersaksi adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita harus menyaksikan semua kebaikan Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas yang keempat adalah kita beribadah dengan setia. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari wajah Tuhan berbicara tentang ibadah. Ibadah adalah wujud syukur kita atas semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. Di dalam ibadah ada korban pujian. Di dalam ibadah ada korban materi. Tugas yang kelima adalah kita mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Tugas yang keenam adalah mengasihi dan menghargai firman Tuhan. Mengasihi dan menghargai firman Tuhan dibuktikan dengan kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Mari kita isi hari-hari kehidupan kita dengan bersyukur senantiasa, berdoa dengan setia, bersaksi di mana saja, beribadah dengan segenap hati, senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, dan mengasihi serta menghargai firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan tetap bersyukur, dengan tetap semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.